Baiklah, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 8 akan mereview dan resume paper tentang magnetic resonance imaging atau MRI untuk tumor otak. Nah, adapun tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pencerahan biomedis. Sebelum itu, perkenalkan kelompok 8 beranggotakan Zahira Alicia Punaifi, Nailatul Fadil Madani, Maria Melisa Raja Bubu, Anissa Raina Putri. Nah, adapun paper yang kami gunakan itu berjudul Prosedur Pemeriksaan MRI Brain Perfusi dengan metode arterial spin labeling pada pasien tumor dengan penulis Novalin Savitri Maulida, Edi Susanto, Emi Murniani. Next. Nah, MRI adalah alat medis canggih yang menggabungkan teknologi komputer medan magnet tinggi, yaitu 0,064 sampai 7 Tesla, dan gelombang radio untuk menghasilkan gambaran tubuh. Nah, keunggulannya dibandingkan dengan pencitraan lain adalah non-ionisasi, non-invasif, dan regulasi tinggi pada jaringan lunak, dan memungkinkan pencitraan berbagai area untuk detail yang lebih jelas, khususnya dalam diagnosis tumor otak. Nah, tumor otak sendiri adalah penyebab kematian kedua setelah stroke dalam penyakit neurologis. Tumor ini mencakup 85 sampai 90% kanker susunan saraf pusat dan sekitar 10% neoplasma tubuh. Biasanya terletak di intrakranial dan kanalis spinalis. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai peran ASL dan DSC dalam diagnosis tumor otak dengan fokus pada evaluasi cerebral blood flow atau CBF dan cerebral blood volume atau CBV. Penelitian ini juga mengidentifikasi kelebihan masing-masing metode, yaitu ASL sebagai metode non-invasif yang lebih sensitif dalam menilai CBF dan DSC sebagai metode invasif yang memberikan informasi lebih lengkap mengenai CBF, CBV, dan mean transit time atau MTT. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi proses pemeriksaan MRI brain perfusi pada pasien tumor otak dengan fokus pada penggunaan ASL dan DSC untuk mengevaluasi aliran darah otak. Metode pengumpulan datanya itu data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan dokter radiologi, fokus group discussion dengan radiografer dan dokter pengirim, serta komunikasi terkait hasil pemeriksaan MRI dari laboratorium pasien. Nah, subjek penelitian itu tiga. Pertama itu meningioma residif, tumor yang muncul kembali setelah pengobatan. Yang kedua, pasien meningioma post operasi 6 bulan lalu. Pasien yang ketiga, meningioma tumor otak primer yang belum dioperasi. Penelitian ini menilai penerapan ASL dan DSC pada kondisi tumor otak yang berbeda dan kontribusinya dalam diagnosis penanganan. Prosedur pemeriksaan MRI. Pemeriksaan pasien yang pertama itu menjalani puasa 2 jam, menjalani cek laboratorium untuk memeriksa ureum dan kreatin guna menilai fungsi ginjal serta perhitungan glomerular filtration rate atau GFR oleh petugas radiologi. Yang kedua itu prosedur pengambilan gambar MRI menggunakan protokol MRI brain dengan dan tanpa kontras, mengatur posisi pasien dalam posisi supine atau telentang, memastikan kepala pasien berada dalam head coil dengan posisi yang tepat untuk memperoleh citra yang optimal. Lalu durasi pemeriksaan untuk setiap pasien diperkirakan sekitar 30 menit, kurang lebih 5 menit dengan tambahan protokol MS spektroskopi. Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu ada satu, yaitu Godavis 1,0 mmol atau mililiter sebagai media kontras, dan alat ini digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar pada sekuen DSC. Dan dengan ini penilaian yang lebih baik terkait cerebral blood flow atau CBF dan cerebral blood volume atau CBV dan mean transit time atau MTT. Misalnya alat yang digunakan kedua yaitu Siemens Sycra 3T MRI yang digunakan untuk pencitraan yang sangat detail dengan resolusi tinggi. Sangat diperlukan untuk mendeteksi tumor otak untuk mengevaluasi perfusi darah otak. Berikut adalah gambar dari sequence ASL pasien 1 dan pasien 2 yang menunjukkan peningkatan CBV dan CBV pada area tumor. Next. Teknik yang digunakan untuk MRI ini yaitu teknik perfusi ini sendiri ada dua, yaitu arterial spin labeling atau ASL, di mana metode ini metode MRI perfusi ini yang non-invasif menggunakan media kontras endogen yaitu darah itu sendiri. Misalnya memvisualisasikan aliran darah di otak dan menghindari penggunaan media kontras eksternal yang berisiko bagi pasien. Yang kedua yaitu teknik perfusi satunya lagi yaitu dynamic susceptibility contrast atau DSC, yaitu metode ini menggunakan kontras gadolinium untuk menilai cerebral blood flow, cerebral blood volume, dan mean transit time. Dan metode ini juga digunakan secara manual dengan laju aliran yang terkontrol. Bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kanan ini, yaitu menggunakan sekuen T1 aksial pasien 1 dan pasien 2 yang menunjukkan visualisasi tumor dengan dan tanpa kontras. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan metode ASL dan DSC. Untuk aspek yang dinilai untuk aspek yang dibandingkan yaitu ada keamanan, kecepatan, parameter yang dihasilkan, kualitas gambar dan juga aplikasi medis. Untuk ASL keamanannya yaitu non-invasif, tidak menggunakan media kontras dan aman untuk pasien dengan gangguan ginjal. Sedangkan DSC itu merupakan invasif yang memerlukan media kontras atau gadolinium dan beresiko untuk pasien dengan gangguan ginjal. Untuk kecepatannya, ASL lebih cepat dalam akuisisi gambar dan memungkinkan pengukuran berulang tanpa resiko tambahan. Untuk DSC, proses DSC lebih lambat dikarenakan ketergantungan pada teknik penyuntikan manual. Untuk parameter yang dihasilkan, ASL hanya dapat mengukur cerebral blood flow atau CBF, sedangkan DSC dapat mengukur CBF, CBV, dan mean transit time secara komprehensif. Untuk kualitas gambar, ASL memiliki signal to noise ratio atau SNR yang lebih rendah, sehingga kualitas citra lebih rendah. Sedangkan DSC, SNR-nya itu lebih tinggi, sehingga kualitas citra juga lebih baik. Untuk aplikasi medis, ASL itu cocok untuk pasien dengan gagal ginjal atau kontraindikasi terhadap kontras. Sedangkan DSC merupakan gold standar untuk penilaian perfusi otak pada kasus tumor otak. Selanjutnya, kesimpulan dari paper tadi, ASL dan DSC sama-sama penting dalam diagnosis tumor otak. ASL unggul dalam menilai CBF secara non-invasif dan cepat, sehingga ideal untuk pasien dengan gangguan ginjal. Sementara itu, DSC memberikan data perfusi otak yang lebih lengkap, termasuk CBV dan FTT, sehingga menjadi gold standar untuk banyak kasus tumor. Penggunaan keduanya secara kombinatif memberikan gambar yang lebih komprehensif dan akurat dalam evaluasi perfusi serta karakterisasi tumor otak. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan tentang pemaparan review dan resume paper tentang prosedur pemeriksaan MRI brain perfusi dengan metode arterial spin labeling pada pasien tumor. Sekian dan terima kasih.